Good day, Matt. Halo, good day, Matt. Nah, ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Matt Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang retail mix gitu ya, bersama dengan salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Manajemen FEUNJ. Halo Wildan, apa kabar? Halo Wika, alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya? Nah, Oke, alhamdulillah saya juga sehat nih Wildan. Nah Wildan, saya punya sapaan untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video marketing saya. Mungkin Wildan mau coba untuk menyapa soulmate terlebih dahulu? boleh Bu, boleh. Boleh ya? Oke, halo Soulmate, good day Mates. Nah, mantap. Sukses terus, sehat Oke. terus. Oke, terima kasih Wildan. Nah Wildan, seperti yang saya spill tadi ya, sempat di awal ya. Hari ini kita akan membahas tentang retail mix di salah satu department store besar di Indonesia gitu ya. Dan saya percaya nih Wildan juga adalah salah satu konsumen nih di Betul Bu. department store ini. Jadi kita akan bahas Hmm. tentang retail mix yang ada di Matahari Department Store. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan lebih lanjut Soulmate, jadi retail mix tuh hampir sama seperti marketing mix gitu ya. Jadi kalau di manajemen pemasaran kita mengenal istilah marketing mix atau 4P. Nah, kalau di manajemen retail itu kita mengenal istilah retail mix. Nah, retail mix ini merupakan kombinasi dari customer service, kemudian store design and display, communication mix, location, merchandise management, dan pricing gitu ya, yang digunakan oleh perusahaan terutama toko retail untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih kepada Alhamdulillah. Wildan. Wildan Hmm. sebenarnya sering belanja nggak ya di Matahari Department Store, Wildan? Untuk belanja sih kalau Matahari itu saya lebih kondisional aja Bu. Kayak Oke. misal di momen-momen tertentu kayak liburan saya butuh misalnya celana panjang gitu atau sepatu. Terus di hari raya butuh baju koko. Jadi emang nggak terjadwal gitu Bu. Ada momen tertentu aja. Oke, mungkin kita bahas satu persatu kali ya dari sisi Oke Bu. retail mix tadi ya Wildan. Dari sisi produk nih kalau kita lihat Matahari ini sudah tersegmentasi dengan baik. Mereka punya berbagai varian produk, mereka punya berbagai merek juga gitu ya. Mereka menawarkan produk tuh nggak hanya untuk segmen anak-anak juga, segmen anak-anak aja, tapi juga sampai dewasa mereka punya produknya gitu ya. Jadi kalau Hmm. dibandingkan dengan departemen store yang lain, dari sisi produk nih Matahari jelas tidak kalah saing ya dengan departemen store yang lain. Iya betul Bu, emang dari, Matahari sendiri Hmm. segmentasinya udah masif banget ya. Ya. Kayak tadi yang Ibu sebutin ada segmentasi khusus anak-anak, dewasanya laki-laki dan perempuan, sampai Ya. ke hal yang spesifik kayak, khusus muslim pun ada. Oh ya. Nah, mungkin di Matahari saya agak membahas sedikit tentang kualitas sih Bu, dari segi kualitas produknya. Jadi emang, menurut saya kualitasnya itu cenderung biasa aja atau bahkan kurang. Oke. Kayak contohnya aja salah satu produknya yang saya ingat tuh, salah satu alas kaki ya, sepatu, itu ada merek Nevada. Nah Nevada ini kalau kita bandingin dengan salah satu brand lokal kita gitu yang cukup terkenal yaitu Aerostreet, udah kebabat abis gitu dari Oh. segi, kualitasnya, terus bahkan desainnya dan juga harganya. Karena, Aerostreet udah cukup affordable nih buat kita khususnya mahasiswa ya. Jadi, di bawah 200.000 kita udah dapat sepatu yang cukup bagus gitu. Oke, berarti poin yang bisa di-highlight adalah yang berkaitan dengan kualitas ya, Wildan. Jadi meskipun produk yang ditawarkan banyak, mereknya beragam, tapi mungkin Matahari harus bisa lebih aware juga sama Betul, Bu. kualitas ya, Iya betul. kualitas yang diberikan. Oke, Mhm. kita lanjutkan yang lain, yang retail mix itu yang berkaitan dengan store design and display, Wildan. Nah, menurut Wildan, apa yang harus dilakukan sama Matahari supaya terkait dengan store design and display ini bisa lebih optimal? Kalau dari store desain dan displaynya ya Matahari sebenarnya udah bikin mapping store-nya itu udah bagus Bu menurut saya. Oke. Kayak tadi segmentasinya, ada komplek-komplek khusus untuk anak-anak gitu. Komplek khusus untuk wanita, pria, bahkan tadi yang muslim gitu ya. Bahkan yang muslim bisa jadi, di momen tertentu kayak lebaran itu diluasin lagi. Iya. Nah, eee, jadi, secara umum ya untuk display dan, Store store design. desainnya itu udah cukup oke, termasuk dia penempatan fitting room-nya di belakang kasir menurut saya udah strategi yang taktis banget gitu. Karena setelah kita sebagai konsumen, setelah kita coba baju dan pakaian gitu yang kita bawa, kita bisa langsung check out
di belakang fitting roomnya itu. Oke, berarti dari sisi desain tokonya sudah oke ya, Oke banget Bu. Wildan. Tadi seperti yang Wildan jelaskan sudah ada kelompoknya masing-masing gitu ya. Desain tokonya juga sudah dibuat sangat menarik. Kemudian tadi juga ada bahasan tentang penempatan fitting room ya, yang dekat dengan kasa atau kasir, sehingga konsumen yang sudah mencoba produk gitu ya, udah ngerasa cocok, udah ngerasa pas, bisa langsung bayar di Check out, kasir. betul. Oke, good. Lanjut Wildan. Ya, selain itu ya kita bahas yang poin selanjutnya Bu Ya. ya. Jadi di sini Matahari juga udah cukup nampilin tentang manajemen merchandise-nya. Oke, merchandise. Jadi merchandise dari Matahari yang pernah saya rasain itu pernah dapat souvenir kelereng karakter SpongeBob. Itu zaman saya SD sekitar 10 tahun lebih lalu. Oke. Nah, di sini pun saya ngelihatnya Matahari udah cukup taktis lagi nih. Udah kedua kali taktis nih tadi. Jadi dia sekarang itu lagi ngincer waktu itu ngincer segmennya anak-anak. Jadi anak-anak kalau ingin atau diajak beli baju sama orang tuanya itu langsung ingatnya Matahari karena di situ dia pernah ngerasain dapat pengalaman souvenir berbentuk SpongeBob itu, kelereng bentuk SpongeBob Itu itu. menarik sekali Menarik. ya. Pemberian merchandise seperti itu sangat menarik sekali gitu. Dan mungkin itu dulu kali ya Wildan ya. Zaman kau masih kecil ya. Betul, Ada Bos. merchandise itu. SD, Tapi zaman SD. ya zaman SD. Tapi kalau sekarang tuh pemberian merchandise mungkin agak sedikit berkurang. Bahkan mungkin tidak ada lagi ya di Matahari Department Store. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya Wildan yang masih berkaitan dengan retail mix, yaitu apa nih? Fokus pada communication mix. Nah, ini apa nih Wildan? Ya betul Bu, terkait communication mix ini sebenarnya ada kaitan tadi ya sama merchandise ya. Emang merchandise itu udah di stop kayaknya sama Matahari dan dialihin ke sales promotion. Di sini Matahari dalam sales promotionnya udah keren juga nih karena kita belanja 300.000 itu udah langsung dapat kupon diskon. Nah kupon diskonnya itu ada time frame-nya, jadi sekitar 7 hari kalau enggak angus. Nah biasanya ya pengalaman saya sendiri kalau dapat kupon diskon itu hari itu juga saya pakai kupon diskonnya. Jadi cari produk yang sekiranya saya ingini, saya check out hari itu juga. Oke, ini strategi yang sangat menarik gitu ya, yang ditawarkan sama Matahari, yang secara tidak langsung tuh dalam tanda kutip kayak memaksa kita untuk membeli Betul, sesuatu Bu. yang mungkin tidak kita Iya. rencanakan ya sebelumnya. Jadi mungkin kita niatnya hanya beli sepatu atau beli baju, tapi karena dapat kupon diskon itu akhirnya kita jadi kayak cari-cari Betul. barang Paksa, apa lagi kepaksa ya yang ya. mungkin bisa kita beli. Dan ini strategi yang sangat menarik ya dari Matahari yang bisa diberikan. Nah sekarang kita lanjut lagi Wildan. Kalau tadi kita sudah bahas diskon, kemudian store design. Nah sekarang saya pengen tanya ke Wildan berkaitan dengan customer service di Matahari. Nah menurut Wildan seperti apa? Matahari ya kalau dia terhadap pelanggannya gitu, pelayanannya itu menurut saya udah cukup baik Oke. sejauh ini. Karena kalau saya lagi butuh produk gitu, varian produk, misal kayak contoh sendal. Iya. Sendal itu kan ada size-nya macam-macam dan desainnya macam-macam ya. Jadi kalau saya butuh, Mas ini ada size 42 enggak, terus warnanya misal biru. Itu ada karyawan yang tadi itu udah langsung cari, dia bantu cari. Bukan kita yang nyari ke tumpukan sepatunya, Iya, tumpukan iya. kardusnya. Cuma emang dalam implementasinya di sini saya sangat menyayangkan waktunya dalam proses pencarian itu cukup lama. Oh iya. Bahkan pernah waktu itu saya tinggal gitu, saking Oke, lamanya. iya. Karena Matahari itu kan memang banyak sekali ya konsumennya ya Wildan ya. Apalagi kalau menjelang hari raya tuh, Oh iya. menjelang lebaran atau misalnya pas libur Natal dan Tahun Baru itu kan konsumennya bejibun gitu ya. Bejibun lagi, Bu, Bejibun. membludak. Banyak banget. Nah sehingga mungkin dari staffnya kesulitan gitu ya untuk bisa melayani pelanggan Iya, satu persatu untuk mencarikan sepatu, sendal dan seterusnya, butuh waktu gitu ya bagi para staff untuk bisa melakukan itu. Berarti itu bisa menjadi masukan juga ya Betul, dan buat bagi evaluasi, Matahari Bu. Department Store harapannya staffnya bisa lebih responsif, bisa lebih sigap gitu ya sehingga tidak ada konsumen yang kecewa tadi seperti Wildan ya Iya. yang ditinggal pergi seperti itu. Oke. Memang sih dari segi selain dari customer service ya, Matahari itu di retail mix ini juga udah mulai fokus ke kenyamanan akses publik. Kayak Oke. dia coba nempatin store-nya itu di kota-kota besar aja Iya. gitu yang padat penduduk. Bahkan lebih detail lagi dia cuma milih mall-mall yang emang sering dikunjungi, emang trafficnya itu tinggi gitu. Iya. Nah selain itu ya itu kan tadi store offline-nya ya, Matahari udah taktis banget. Nah di online-nya pun yang trennya lagi tinggi nih, dia udah coba investasi di e-commerce Bu. Nah Oke.
menurut Ibu nih tentang e-commerce-nya Matahari gimana Bu? Oke, kalau dilihat berdasarkan UI atau user interface gitu ya, mungkin agak sedikit jomplang nih antara Matahari Department Store yang offline dan online gitu ya. Kalau yang offline tadi seperti yang Wildan sampaikan, itu tokonya penempatannya oke gitu ya, di mall-mall besar di pusat kota dan pilihan produknya pun beraneka ragam. Tapi mungkin kalau di online store agak berbalik kondisinya ya Wildan, karena kalau yang saya lihat produk yang ditawarkan belum terlalu beragam, merek-mereknya pun juga masih terbatas ya untuk pilihan-pilihannya. Betul sih Bu, kalau dari e-commerce-nya Matahari memang agak di bawah rata-rata ya, bahkan dengan sekelas Tokopedia dan Shopee pun itu belum bisa nyaingi menurut Iya, itu saya. jauh ya, masih jauh ya Ya saya jauh rasa. banget Bu. Oke. Oke, Wildan, jadi dari pembahasan kita kali ini bisa saya simpulkan mungkin dari semua komponen yang ada di retail mix itu harus berjalan seimbang gitu ya. Dan jangan sampai tuh ada salah satu komponen yang mungkin tidak dikelola dengan baik karena pada dasarnya nanti akan mempengaruhi bisnis di toko retail ini secara keseluruhan. Betul Bu, ini juga ngingetin kita ya, jadi Mm, betapa pentingnya manajemen tuh ngelihat kondisi pasar dan mm, perkembangan tren, mm, kayak selalu ngawasin dan evaluasi poin dari strategi retail mix ini. mm, Karena eh, menurut saya pertumbuhan pasar masa kini tuh cenderung mm. eksponen dan benar-benar fluktuatif gitu. Oke, dinamis ya. Dinamis banget. Perkembangannya sangat cepat. Oke, Wildan, menarik sekali ya bahasan kita tentang retail mix di Matahari Department Store. Mungkin kita bisa lanjutkan nanti di kesempatan Betul. berikutnya Seru obrolan-obrolan nih yang Bu. lain gitu ya tentang retail Hmm, mix. Mungkin kita bisa pilih kategori yang lain ya, iya. convenience store dan seterusnya. Oke, soulmate, sampai berjumpa di video-video marketing berikutnya. Dan jangan lupa nih, klik tombol like, comment, and subscribe, mates. Oke, Good day, mates. Have a nice day. Oke. Biasa kan?